No gold is not in her. She's a Ya, balik lagi di Unlimited ID bersama saya Daryl di sini. Kali ini kita kedatangan VGA super mungil ini, yaitu GT1030 2GB GDDR5. Memiliki dua port display, ini ada HDMI dan DVI. Ini memang VGA kecil banget. Kita bisa lihat rilis date di tahun 2017 dan menggunakan teknologi 14 nanometer. Untuk GPU Z-nya bisa segera dilihat di layar. Oke, untuk membahas selanjutnya lagi, ini menggunakan buswidth 64 bit, jadi 2GB GDDR5 64 bit, yang dimana masih sangat oke banget untuk dipakai di gaming 1080p mungkin ya, untuk game-game e-sport seperti Valorant, Dota 2, dan juga produktivitas ringan-ringan lainnya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah VGA ini hanya memiliki konsumsi daya maksimal di 30 watt. Bisa apa aja ya ini VGA? Kita langsung tes aja. Let's go to the desktop. Oke, ini adalah pengetesan GT1030 di Alan Wake yang pertama. Kita bisa cek untuk settingannya, ini ada di 1366768 dan juga grafik very low. Phasing juga kita off untuk lihat seberapa banyak FPS yang kita bisa dapatkan. Kita bisa lihat di sini kita dapat 97, 96, 100 FPS bahkan. Kita coba jalan-jalan ke bagian yang banyak vegetation, tumbuhan-tumbuhan. 90-an FPS ya, ini playable banget untuk game-game lama ya, game baru bahkan e-sport pun ini masih libas banget sih untuk pakai GT1030, ditambah lagi dengan TDP nya yang hemat listrik. Astaga, ya pokoknya masih worth it banget. Masih sangat playable dan worth it. Ditambah lagi ini kalau mau main e-sport kayak Dota 2, kayak Dota 2 atau CS atau Valorant, ini masih oke sih. Dengan settingan yang low ya pastinya. Kita bisa dapat 100 FPS-an dengan suhunya juga 67 derajat menggunakan VGA low profile seperti ini. Oke, sekian pengetesan dari GT1030, kita bisa lanjut. Oke, ini pengetesan dari Cyberpunk 2077 menggunakan GT1030 2GB GDDR5. Kita bisa lihat TDP nya di 23 watt. Ini usage nya langsung 100% dan yang pastinya nggak playable ya, ini ada di 12 FPS di tempat rame kayak gitu. Kalau kita ke tempat yang rada sepi, ini di setting layar 1366 ya seperti biasa. 768p kita bisa lihat nggak playable, tapi di sini kita bisa dapat ya belasan lah, 12, 16, 20 seperti itu. Tapi ketika udah di tempat ramai seperti ini, banyak tekstur, banyak objek seperti ini, dia drop sih 10 kayak gitu. Di 720p pun dia paling nambah 2 fps 3 fps aja, jadi aku masih belum bisa playable untuk mainin Cyberpunk 2077 kayak gitu. Kalau di tempat ini yang biasanya kita dapat FPS lebih banyak, kita bisa lihat di 23, 24, 25 seperti itu. Kita cek, kita bisa lihat. Oke, seperti itu untuk pengetesan di Cyberpunk. Kita bisa lanjut. Oke, sekarang pengetesan selanjutnya ada Stray.
Ops, ada stutter. Kita bisa lihat untuk settingannya ini di 1366768. Resolution scale kita bikin 100. Uncap dan juga di sini low semua ya. Play chance kita bisa lihat FPS yang kita bisa dapat di 50, 49, 50. Yang dimana untuk game story seperti ini ya playable lah, walaupun sedikit ada stuttering yang dikarenakan CPU kita seperti biasa ini masih menggunakan Ryzen 3 3200G. Mungkin setelah ini kita akan bahas mengenai iGPU dari Ryzen 3 3200G. Nah, untuk GT 1030 ini udah playable banget, udah bisa di apa ya? Untuk game story kayak gini bisa lah, masalah untuk dapat di 30-an sampai 50 fps. Yang dimana storynya kita tetap bisa dapat dan juga secara gambar juga masih oke lah ya. Walaupun nggak terlalu oke gimana. Oke, sekian pengetesannya, kita bisa lanjut. Oke, baik, ini adalah pengetesan kita main Descender menggunakan GT 1030. Sebelum itu kita bisa lihat untuk settingannya. Settingannya ada di low, ini kita off semua. Heatsink juga kita off di resolusi 1366x768. Kita lanjut dulu. Bisa dilihat FPS yang dihasilkan itu lumayan ya, bisa nyampe 100. Di rata-rata mungkin di 80-70. Yang dimana ini kalau udah di VSync pastinya bakal lebih adem dari suhu yang ada di atas tuh, 66 derajat. Mungkin kalau kita VSync di lock di 60 fps itu bisa dapat suhu di sekitaran 62 karena menggunakan VGA low profile ya. Dan GT 1030 ini tuh apa ya, jadi salah satu favorit saya karena bisa dilihat untuk di samping GPU-nya itu ada konsumsi dayanya itu ada di 28 watt karena dia maksimum itu ada di 30 watt seperti itu. Oke, jadi untuk kita main Descender ini sangat-sangat playable dan udah oke lah. Itu kita lanjut to the next GT 1030 untuk main Watch Dogs 2 ya. Sebelum kita lihat dulu untuk settingannya seperti biasa di sini quality-nya ada di kelas ini di medium. Kita main di low aja ya, di low off semua, apply, dan juga jangan lupa VSync-nya di off dulu. Mana nih VSync udah off, VSync kita off dulu. Oke, kita lihat FPS yang bisa kita dapat 52, 54, 56. Ini di resolusi 1366x768 ya. Seperti biasa. Di sini oke, benar. Baik-baik aja, kita bisa stabil main di 40 hingga 50. Yang nggak ada stutter, di bagus. Usage-nya ada di 99%, 85% seperti itu, dan bisa dilihat ya lagi-lagi TDP-nya itu hanya 30 watt yang dimana sangat hemat daya ya. Untuk main casual game story kayak gini mah udah enak banget sih. Bisa dilihat dari quality-nya mungkin di 1080p kurang tahu deh ya, mudah-mudahan sih kuat ya, harusnya bisa di 30 mungkin. Nih jangan diikutin ya nyetir kayak gini. Sumpah kok lupa ya cara ngehack. Ngehack tuh itu doang, maju deh mobilnya biar nyebur. Ya oke, ini sih sekian pengetesannya dari GT 1030. Oke. Seperti itu. Kita lanjut to the next. Oke, sekian dari pembahasan GT 1030GB 2GB DDR5. Ini VGA tuh kecil-kecil cabai rawit. Dan ini adalah salah satu VGA favorit saya dikarenakan TDP-nya yang hanya 30 watt. Yang dimana eco-friendly banget ya teman-teman. Tapi ya untuk teman-teman bisa komen di bawah dan juga jangan lupa subscribe kalau suka konten-konten seperti ini. Dan sekali lagi Daryl Denny signing out. Sampai ketemu di video selanjutnya. No gold is not in her